dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak. Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla illa billah amma ba'd. Para pemirsa, pendengar, penyimak Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang rasanya dapat bertemu Anda kembali pada program kesayangan kita Fatwa TV Live Interaktif dengan pada segmen Bekal Muslim Fikih Jual Beli dan Muamalah Kontemporer lainnya bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA yang merupakan Wakil Ketua Merangkap Anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan menemani Anda semua untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan serta mendengarkan nasihat dari Ustadz. Alhamdulillah para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada telah membersamai kita di studio Fatwa TV Jember Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa rahmatullahi. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Hayakumullah. Semoga para pemirsa juga amin. Sehat. Amin. Hayakumullah. Barakallahu fikum Ustadz. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kita sapa terlebih dahulu radio-radio yang turut pula merilai acara pada sore kali ini, yaitu Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amoba Pangkal Pinang, Radio Sagu FM Sumbar, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah seperti biasanya dalam mengawali program pada sore hari ini kita akan mendengarkan nasihat singkat sebagai pembuka dari Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dalam kehidupan kita melalui berbagai macam kejadian, dihadapkan berbagai macam pilihan, dan juga berada dalam berbagai macam urusan. Kita tidak mampu untuk menyelesaikan semua masalah. Kita tidak mampu untuk terlibat dalam semua urusan. Kita juga tidak mungkin bisa menghadapi semua tantangan. Dalam hidup kita harus berani memilih. Namun tentu ada satu koridor yang patut untuk diingatkan di sore yang berbahagia ini. Rasulullah SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Di antara indikasi tanda kualitas keimanan seseorang bila dia mampu selektif, bersikap selektif sehingga dia memilih hal-hal yang berguna, bermanfaat baginya untuk dunia ataupun akhiratnya, dan meninggalkan hal-hal yang tiada gunanya untuk dunia ataupun akhiratnya. Dalam ranah yang lebih sempit, kita hidup dalam era globalisasi yang disupport dengan teknologi informatika yang luar biasa. Kita boleh dikata tidak seorang pun dari kita yang luput dari media sosial. Kita tidak mungkin satu orang pun yang terlepas dari komunikasi menggunakan teknologi informatika, HP dan yang sejenis. Nah, sudahkah Anda menerapkan prinsip ini selektif berkomunikasi, selektif terlibat dalam grup, dan selektif dalam menyampaikan ataupun merespon berbagai tema yang diangkat atau yang Anda saksikan, Anda baca di media sosial? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Ini prinsip hidup. Kalau ada orang pandir, orang-orang kerdil, orang-orang yang orientasi hidupnya itu remeh-temeh, hina-dina, urusannya sekitar perutnya saja, urusannya dunia saja, lupa akhirat, tidak punya orientasi akhirat, haruskah kita merespon ucapan mereka? Haruskah kita terlibat dalam diskusi dengan mereka? Tentu tidak. Allah katakan, wa idza khatabahumul jahilun, kalau mereka diajak berkomunikasi oleh orang-orang yang pandir, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang kerdil, mereka memilih untuk berpaling dan meninggalkannya, tidak meresponnya dengan mengatakan qalu salama, selamat tinggal. Karenanya kaum muslimin dan muslimah, marilah kita selektif, marilah kita tunjukkan
kearifan serta kualitas keimanan kita dengan memilih siapa yang kita respon, siapa yang kita dengar, tulisan siapa yang kita baca, urusan apa yang kita perlu terlibat dan apa yang justru kita harus menahan diri untuk terlibat dalamnya. Ini adalah standar kualitas kita. Ya, ini semua adalah parameter tolak ukur siapa diri kita. Kita tidak perlu mendeklarasikan, mengklaim bahwa kita fulan dan fulan, kita demikian dan demikian. Cukup lihatlah diri kita dari kepedulian kita dengan berbagai isu, berbagai tema yang ada di sekitar kita. Itu akan menunjukkan dengan valid siapa diri kita dan seperti apa kualitas keimanan kita. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Baik para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami membuka kesempatan bagi Anda semua untuk bisa bertanya secara langsung kepada Ustaz dengan menghubungi layanan interaktif kami di 0821 706087 atau dapat menghubungi nomor satelit kami di 0331 544 6087 atau dapat mengirimkan pertanyaan melalui website kami di dewanfatwa.com. Baik Ustadz, kita membacakan pertanyaan yang sudah masuk di website terlebih dahulu dari Bapak Irfan di Bogor, Jawa Barat. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukum dari suatu koperasi mengambil jasa dari pembayaran SPP sekolah? Apakah boleh koperasi mengambil keuntungan? Dan kalau diperbolehkan, bagaimana sistem pembayaran dari anggota sesuai dengan syariat? Jazakallah khairan Ustadz. Baik. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam pertanyaan ini tidak dirinci apakah hanya sekedar layanan transfer atau memberikan talangan. Kalau yang dimaksud adalah jasa transfer karena orang tua siswa mungkin tidak punya rekening, tidak bisa pergi ke ATM atau sejenis, maka mengambil jasa transfer itu boleh. Ya, seperti halnya ketika kita harus pembayaran PPOB dan lain sebagainya, seringkali kita harus datang ke minimarket terdekat untuk minta dibayarkan melalui akun mereka. Ya. Sehingga mereka memberi layanan kepada kita dan atas layanan itu mereka mengklaim meminta agar kita membayar sejumlah uang, misalnya 6.000 atau 10.000, dan itu halal. Namun kalau yang dimaksud adalah pihak koperasi memberikan talangan terlebih dahulu, biaya SPP, tagihan siswa, kemudian nanti pada tempo tertentu wali baru membayar tagihan tersebut kepada koperasi, maka ini akadnya adalah akad utang piutang yang tidak boleh ada jasa ataupun komisi atau keuntungan. Ya, karena dalam akad utang piutang, dalam ini talangan ataupun utang piutang, keuntungan yang didapat itu pasti riba. Kullu qardin jarra manfaatan fa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan, maka itu adalah riba. Allah taala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Irfan di Bogor, Jawa Barat. Baik, telah tersambung bersama kami Ibu Amel di Malang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibu, silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya dalam Islam kalau kita tuh mengucapkan kalimat-kalimat positif ke diri kita sendiri. Misal, saya mau ujian, kemudian saya berkata ke diri saya sendiri, saya bisa, saya mampu gitu. Padahal benernya belum tentu nanti kita tuh bisa atau nanti kita tuh lolos, padahal belum tentu seperti itu. Itu bagaimana hukumnya dalam Islam? Baik, barakallahu fiik wa tabakallah kepada Mbak Amel ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik dari kepada Mbak Amel atas pertanyaannya. Juga memberikan taufik dan hidayah kepada keluarga, pemirsa dan seluruh penyimak dimanapun Anda berada. Dalam Islam itu sebagaimana digambarkan oleh Nabi SAW, karena Rasulullah SAW yuhibbut tafa'ul wa yakrahut tasya'um. Nabi itu dulu suka sikap-sikap yang tafa'ul, optimis, positive thinking. Dan Nabi benci, tidak suka dengan orang yang pesimistis, negative thinking. Nabi tidak suka. Nabi SAW memberikan keteladanan bagi kita bagaimana sikap positive thinking, optimisme ketika beliau berhijrah. Beliau berjumpa orang dari suku Aslam, yang arti Aslam itu artinya adalah orang selamat. Maka beliau mengatakan,
salimna atau salimtum, berarti kalian telah selamat. Ketika delegasi Quraisy bernama Suhail bin Amr, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, sahula amrukum, karena delegasi dari Quraisy bernama Suhail yang artinya mudah. Maka Nabi kemudian positive thinking atau tafaul dan mengatakan sahul amrukum, urusan kita menjadi lebih mudah. Negosiasi dengan Suhail ini akan mendatangkan kemudahan bagi urusan kita. Dan subhanallah, itulah yang menjadi kenyataan. Akhirnya Nabi SAW memenangkan dalam negosiasi dan akhirnya berbuahlah Fathu Makkah, kemenangan invasi kota Makkah dan akhirnya penundukan kota Makkah ya. Dalam contoh lain, misalnya Hajar alaihissalam ketika ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim di lembah yang tidak berpenghuni, lembah yang tidak ada sumber-sumber kehidupan. Ketika Hajar telah mendapatkan kepastian bahwa ditinggalkannya Hajar di tempat tersebut adalah atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala, Hajar mengatakan, "Idzan la yudhayyu'un Allah." Kalau ini adalah perintah Allah, Allah tidak mungkin mentelantarkan kita. Inilah inspirasi positif. Dan masih banyak lagi contoh-contoh dalam sejarah Nabi ataupun dalam dalil-dalil yang menggambarkan kepada kita untuk kita selalu bersikap positive thinking. Misalnya Nabi ketika Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana kondisi ideal seorang Muslim, beliau bersabda, hendaknya kita itu jangan la ta'jaz, jangan bersikap lemah, loyo. Wa in asabaka syai'un, kalau engkau mengalami satu kendala, satu ujian, jangan mengatakan andai kalau saja aku berbuat demikian, saya demikian. Namun katakan qaddarallahu ma sya'al. Ini sudah menjadi suratan takdir. Bukan aku yang salah, bukan aku yang lemah, bukan aku yang tidak mampu, tetapi ini suratan takdir. Sehingga kita ketika menghadapi kegagalan, menghadapi hal yang tidak suka, kita tidak kemudian mengkerdilkan diri kita dan mengatakan, oh saya gagal, saya tidak mampu, oh saya tidak bisa, kemudian kita patah arang atau patah semangat. Justru kita mengatakan tetap optimis. Ya memang ini suratan takdir. Sehebat apapun saya tidak akan bisa melawan takdir. Jadi bukan potensi saya yang lemah, yang kurang, tapi memang takdirnya yang demikian. Sehingga kita tetap bisa punya spirit, punya optimisme, dan kita juga bisa terus mencoba dan mencari peluang lain yang menjadi mimpi kita. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Amel di Malang. Baik, telah tersambung bersama kami Pak Didin di Ciamis. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Bapak, silahkan. Terima kasih jazakallah atas waktunya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Barakallahu fiik. Ini mau tanya masalah fikih, antara fikih nafkah dengan fikih zakat gitu. Ya. Intinya gini, yang saya tahu bahwa seorang wanita itu kan tidak wajib memberikan nafkah kepada siapapun gitu ya. Tapi kalau misalkan ada seorang wanita yang punya penghasilan, kemudian yang cukup sehingga sampai haul dan nisabnya, dan juga sehari-hari wanita tersebut menanggung beberapa anggota keluarganya, itu entah suami, anaknya, atau orang tuanya. Nah itu pada saat mengeluarkan zakatnya, itu waktu mengeluarkan zakatnya apakah boleh kepada mereka-mereka yang jadi tanggungan sehari-hari gitu Ustaz? Baik. Karena tadi jasisi kan tidak wajib memberikan nafkah gitu. Baik. Itu hanya kebetulan diberikan ya takdir Allah ya bahwa dia jadi menjadi tulang punggung keluarga, memberikan nafkahnya gitu. Saja, terima kasih Ustaz. Tunggu jawabannya, jazakallah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa taqabbal kepada Pak Dindin di Tasik ya, atau Ciamis. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Secara prinsip syariat, tidak ada sebetulnya kaidah yang baku bahwa wanita secara mutlak tidak punya kewajiban dalam nafkah ya. Memang defaultnya, idealnya nafkah itu atas suami, atas kepala rumah tangga. Ketika suami meninggal berpindah kepada ahli waris yang lainnya, itu kakek dari jalur ayah, paman, dan seterusnya. Namun kalau realitanya mereka semua tidak menjalankan tugas tersebut, maka nafkah anak akan dipikul oleh ibu. Sehingga ibu secara prinsip
tidak boleh menyalurkan nafkah atau zakatnya kepada anaknya. Sebagaimana wanita juga tidak boleh menyalurkan zakat kepada orang tuanya. Karena orang tuanya itu kalau tidak mampu, kewajiban anak untuk berbakti tanpa peduli anaknya itu wanita ataupun pria. Namun kalau wanita itu kemudian menyalurkan zakatnya kepada saudaranya, pamannya, sepupunya, maka boleh. Tapi untuk anak dan orang tua tidak. Karena kewajiban nafkah kepada orang tua itu melekat kepada anak bila orang tua tidak mampu dan anaknya mampu. Demikian pula anak. Ketika tidak ada lagi yang menafkahi anak kecuali ibu, maka nafkah anak adalah kewajiban ibu. Itu tanggung jawab sebagai konsekuensi status sebagai anak dan orang tua. Dan tentu secara alami naluri seorang ibu tidak akan pernah berpangku tangan membiarkan anaknya kelaparan, membiarkan anaknya dalam kondisi terancam, sedangkan dia mampu berbuat. Itu tidak mungkin. Makanya dalam Islam para ulama berfatwa, zakat tidak boleh disalurkan ke jalur nasab atas ataupun jalur nasab bawah. Jalur nasab atas seperti ayah, ibu, kakek, nenek. Jalur nasab bawah adalah anak, cucu, dan seterusnya. Adapun jalur nasab ke samping maka boleh ya. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Didin di Ciamis. Baik, telah terhubung bersama kami Ummu Yodi di Pekanbaru. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Ustaz. Baik. Izin Ustaz, terkait program hadiah di salah satu bank syariah, misalnya mau nabung sekian dan dapat hadiah X. Niatan kami cuma untuk tabungan berjangka panjang yang tidak dapat ditarik dananya. Tapi jika ada hadiah itu bagaimana statusnya Ustaz? Baik. Dengan akad wadiah dan ditahan dananya semisal selama 6 bulan. Baik. Sudah Ustaz, itu aja. Baik. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Ummu Yodi atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ummu Yodi, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Para ulama kontemporer, mayoritas ulama kontemporer menyatakan bahwa tabungan kita atau dana kita yang tersimpan baik dengan rekening ataupun deposito, statusnya itu adalah piutang kita kepada lembaga keuangan. Sehingga para ulama mereka juga berfatwa bahwa keuntungan yang telah dijanjikan atau menjadi komitmen ketika di awal ketika pembukaan rekening atau itu menjadi SOP dari perusahaan atau lembaga keuangan yang akan diberikan kepada nasabah itu dianggap sebagai riba. Apalagi kalau tadi sudah dikatakan itu dengan skema deposito, maka itu sudah bisa dipastikan riba. Nah, di lembaga keuangan syariah ada istilah-istilah baru dengan skema mudharabah, dengan skema musyarakah dan yang sejenis. Nah, skema semacam ini realnya di negara kita belum real belum sesuai dengan kriteria ataupun turunan hukum akad musyarakah atau mudharabah yang dijelaskan oleh para ahli fikih. Karena skema mudharabah, skema musyarakah itu bukan hanya berbicara tentang pembagian profit, tetapi juga tentang mekanisme pembagian profit. Ketika mekanismenya tidak sesuai, maka ya tentu syarikatnya tidak benar, alias batil dan keuntungan yang didapat adalah riba. Karena skema yang ada adalah persentase dari nominal simpanan, bukan dari nominal keuntungan real yang didapat. Seharusnya rumus pembagian profit dalam musyarakah mudharabah itu berdasarkan keuntungan real, sedangkan prakteknya tidak. Sekian itu rumusnya dikali Rp1.000. Tiap Rp1.000 yang diinvestasikan maka akan mendapatkan sekian rupiah dari lembaga keuangan. Dan ini bukan rumus investasi syariah, ini rumus riba. Belum lagi dari sisi lain, skema investasi syariah musyarakah ataupun mudharabah itu juga berbicara harus mempertegas tentang komitmen kerugian. Kalau ternyata terjadi kegagalan, kerusakan, seharusnya nasabah harus dengan legowo lapang dada dananya menjadi susut, menjadi berkurang.
Sebagaimana di sisi lain ketika dana lembaga keuangan disalurkan pihak ketiga dan ternyata usahanya gagal tanpa ada kesengajaan atau keteledoran, bukan karena human error, bukan karena kesalahan manusia, tapi karena faktor alam atau kodrat ilahi ya. Maka seharusnya pengelola juga tidak boleh dibebani kewajiban mengembalikan pokok simpanan atau pokok investasi, namun hanya berkewajiban mengembalikan sisa dana yang ada. Dan ini sampai saat ini seperti yang saya tahu belum dijalankan di lembaga keuangan yang ada di negara kita. Karena itu bagi yang membutuhkan layanan perbankan, saya sarankan untuk sekedar menggunakan rekening wadiah yang ada di perbankan syariah untuk bisa mendapatkan layanan-layanan perbankan seperti transfer, penggunaan kartu ATM dan yang sejenis. Adapun rekening lainnya yang berbasis modal lainnya itu wallahu ta'ala menurut saya belum bebas dari praktek-praktek riba. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ustaz, semoga bisa menjawab Ummu Yodi di Pekanbaru. Baik, telah tersambung bersama kami Ibu hamba Allah di Padang. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibu, silahkan pertanyaannya. Ya, Ustadz, ini mengenai hubungan beradik kakak sekandung, Ustadz. Kami 4 bersaudara. Saya dan kakak laki-laki saya sejak bayi sudah tinggal berpisah rumah. Lebih tepatnya kakak laki-laki saya sejak beliau bayi sudah diambil dan diasuh oleh keluarga ayah saya. Bukan karena orang tua saya tidak mampu merawatnya. Ini atas dasar karena beliau adalah cucu pertama dan mereka ingin merawatnya juga. Walaupun sesekali kakak saya berkunjung ke rumah dan menginap di rumah kami. Kakak saya diasuh sampai beliau sekitar umur 11 tahun dan beliau pindah ke rumah kami sejak masuk SMP. Kejadian ini bermula saat kakak saya sedang mengunjungi rumah. Kira-kira saat itu saya berumur 5 atau 6 tahun. Orang tua saya meminta tolong kepada saya untuk membeli garam ke warung, tapi kakak saya tidak mau. Lalu segera menyuruh kakak saya, tapi beliau juga menolak karena menurut beliau sayalah yang disuruh pertama kali. Di saat inilah orang tua saya memarahi kakak saya. Sejak kejadian itu hubungan saya dan kakak saya mulai berubah. Beliau mulai menunjukkan sikap tidak sukanya kepada saya, tidak bertegur sapa dengan saya Ya, walaupun sekarang saya yang sudah pertanyaannya memulai sekarang untuk saya sudah menyampaikan. nanggap. Tolong pendek saja. Apa yang mau ditanyakan? Pertanyaan saya, apakah saya berdosa jika saat ini saya lelah dan hanya menyerahkan ini pada waktu saja, sedangkan saya sudah berusaha untuk bertegur sapa dengannya? Lalu bukankah batas tidak bertegur sapa sesama muslim hanya 3 hari, sedangkan masalah ini sudah berjalan puluhan tahun? Ya, apakah sudah. saya berdosa, Ustadz? Ya, sudah Lalu cukup. apa sikap yang harus saya ambil saat ini, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Wassalamualaikum. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada penanya, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW dalam sunnah nabinya, dalam sunnahnya, dalam hadisnya telah memberikan arahan bagaimana sikap yang benar dalam kondisi semacam ini. Yaitu ketika ada saudara kita, kerabat kita, siapapun dia yang berusaha memutus hubungan, kita terus berusaha menyambungnya. Ketika ada keluarga yang menyakiti, kita berusaha memaafkannya. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab yang sama, yaitu menjaga keutuhan silaturahmi. Siapapun yang memutus, baik dengan sengaja yang memulai ataupun kemudian merespon dengan memutus, maka sama-sama berdosa. Maka tidak ada kata lelah. Beribadah itu hingga akhir hayat. Kita akan merasa lelah ketika usaha kita itu spiritnya adalah sekedar imbal balik. Tapi ketika spirit kita adalah karena mengharap ridha Allah, karena takut akan murka Allah, maka tidak akan ada kata lelah. Seperti halnya kita tidak pernah lelah makan, tidak pernah lelah mandi, tidak pernah lelah tidur, tidak pernah bosan dengan makan, mandi, tidur, berpakaian. Kenapa? Karena itu kebutuhan. Kalau tidak makan, tidak tidur, kita akan sakit. Kita butuh. Maka demikian pula dalam hal-hal yang berkaitan dengan silaturahmi, berkaitan dengan ibadah, tidak boleh ada kata lelah. Karena itu adalah kebutuhan kita. Kita ingin selamat, kita ingin dapat pahala, maka tidak ada kata lelah. Kita menolong orang miskin, kita bersedekah, kita berdonasi, kita berdakwah, tidak boleh ada kata lelah. Kenapa? Karena kita terus butuh pahala, kita juga terus takut akan dosa. Yang kedua, masalah-masalah interaksi sosial baik antara saudara, sahabat, tetangga itu akan bisa
berakhir dengan cara salah satu dari yang berinteraksi itu terus berusaha memberi yang terbaik, berkirim sedekah, berkirim hadiah, berkirim kenang-kenangan, dan terus berusaha menyapa. Maka sekeras apapun hati seseorang, maka lama-kelamaan akan lunak. Karena Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman, idfa' billati hiya ahsan, balaslah, responlah dengan cara yang baik. Fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Karena dengan cara berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita, dia memusuhi kita, kita justru senyum, kita memberi hadiah, kita berkirim kenang-kenangan, membantu, menolong, memaafkan. Kata Allah SWT, fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu, dalam waktu singkat insyaallah permusuhan yang terjadi itu akan berubah menjadi persahabatan, menjadi kekeluargaan, dan menjadi pembelaan, ya. Dia akan menjadi pembela kita yang paling kuat. Bukan hanya sendiri, bukan hanya Anda sendiri. Nabi SAW dimusuhi, disakiti, bukan oleh 1-2 orang, oleh pamannya, saudara sepupunya, karib kerabatnya dimusuhi, bahkan beliau hendak dibunuh. Tapi ketika Nabi SAW berhasil menundukkan kota Makkah, Nabi tidak melampiaskan balas dendam itu. Kenapa? Karena beliau tidak punya kepentingan personal. Yang beliau cari hanya mendapatkan pahala dan menunaikan kewajiban serta menghindari dosa dari Allah SWT. Dosa kepada Allah SWT, maka tidak ada kata lelah. Dan ketahuilah, kalau Allah SWT telah membukakan taufik, memberikan pertolongan, semua urusan itu akan mudah. Karena itu, ketuklah pintu Allah SWT untuk membuka pintu hati saudara Anda agar terbuka untuk berbaik kepada saudara, keluarga, dan seterusnya. Serta yang kemudian yang ketiga, dalam menyelesaikan satu masalah, kita tidak boleh monoton. Kalau kita sudah tahu satu cara, satu strategi tidak efektif, kita harus mencari strategi yang lain, mencari cara yang lain. Percayalah, masih terlalu banyak 1001 cara yang belum dicoba untuk kita bisa melunakkan hati saudara kita, ya. Karena itu saya sarankan jangan pernah kata lelah. Anda lelah berarti itu pertanda Anda hanya bertumpu pada kekuatan diri Anda sendiri. Bertumpulah, bersandarlah pada pertolongan Allah SWT. Dan tatalah kembali niat Anda. Anda bukan hanya karena ingin berbalas, hanya ingin menjaga nama baik keluarga, tidak. Tapi betul-betul karena mengharap ridha Allah dan takut dari murka Allah kalau hubungan silaturahmi Anda terputus karena Anda tidak mau menyambung. Karena ketika putusnya silaturahmi, yang berdosa bukan hanya kakak Anda pun ikut berdosa. Karena kewajiban menjaga bukan hanya atas kakak Anda, tapi juga atas Anda. Bukan hanya sehari, 2 hari, setahun, 10 tahun, bukan, tapi hingga akhir hayat. Allah Ta'ala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab ibu hamba Allah di Padang. Baik, telah tersambung bersama kami Bapak Abdullah di Lampung. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Bapak pertanyaannya. Saya mau tanya mengenai ini, Ustaz, jasa keuangan itu, Ustaz. Kita melakukan jasa ya untuk transfer maupun tarik tunai gitu, Ustaz. Ya. Hukumnya gimana, Ustaz? Baik. Akad kita dengan bank yang bersangkutan gitu. Baik. Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khair. Baik, barakallahu fiik wa ahsabukumullah. Ini ada 2 pihak, ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan menyimak dimanapun Anda berada. Ini ada 2 belah pihak, antara lembaga keuangan dan nasabah atau pengguna. Dengan pengguna, maka ketika ada pengguna yang ingin mentransfer dananya lewat Anda, maka ini adalah jasa, murni jasa. Ketika ada pengguna yang minta untuk layanan administrasi, tarik tunai, misalnya Anda punya minimarket, ada nasabah yang pengen tarik tunai, maka ketika mereka ingin ambil dana dari banknya, Anda bisa memungut jasa, karena Anda berarti akan menggesekkan kartunya di tempat Anda. Dan Anda bisa mendapatkan komisi jasa ini dari sisi nasabah, sehingga dari sisi nasabah tidak masalah. Ketika
dari sisi lembaga keuangan, Anda bekerja sama dengan lembaga keuangan, maka para ulama ada dua sisi pandangan. Sisi pandangan pertama, ketika Anda bekerja sama dengan lembaga keuangan ribawi, maka berarti sadar atau tidak, Anda mengaku atau tidak, Anda telah terlibat dalam ta'awun. Karena dengan adanya kerjasama ini, tentu lembaga keuangan diuntungkan, nasabahnya semakin loyal, dan namanya juga, nama lembaga keuangan itu semakin baik. Dari sisi kedua, bahwa adanya kebutuhan masyarakat yang butuh pertolongan ya untuk mendapat layanan semacam ini, dan itu hanya bisa didapat melalui kerjasama. Maka dalam hal ini banyak para ulama lebih mengedepankan sisi preventif. Ketika satu peluang itu diiringi dengan adanya ancaman, atau yang diungkapkan oleh para ulama dalam satu kaidah, idza ijtama'atil maslahatu wal mafsadah. Kalau ada maslahah kebaikan dan ada ancaman dalam satu masalah, maka yang dikuatkan, lebih diprioritaskan adalah sisi ancamannya. Maka dalam kondisi semacam ini para ulama tidak menyarankan kita bekerja sama dengan lembaga keuangan. Kenapa? Karena salah satu prinsip besar dalam Islam adalah larangan bertolong-menolong dalam perbuatan dosa, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Karena itu saya sarankan hindarilah kerjasama dengan lembaga keuangan yang semacam ini untuk memberikan layanan-layanan yang mereka. Namun kalau Anda memang butuh atau memang harus atau ada masalah yang besar, maka pastikan bahwa Anda tidak melayani layanan-layanan yang haram. Misalnya layanan yang haram, misalnya bekerja sama dalam memasarkan produk-produk mereka. Anda hanya memberikan layanan tarik ataupun transfer saja misalnya. Jadi titik poin transfer dana ataupun penarikan dana. Tapi ketika Anda harus memasarkan produk mereka punya paket kredit, punya paket pembiayaan, maka hal ini harus dihindari ya, agar Anda tidak terlalu jauh dalam ta'awun bersama mereka dalam praktek-praktek yang jelas-jelas dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Abdullah di Lampung. Baik, telah tersambung bersama kami hamba Allah di Sumbawa. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Pak Ustaz. Ya, kalau orang itu kemudian maaf Ibu, suaranya putus-putus Ibu. Halo. Halo. Halo, suaranya putus-putus Ibu. Ya, saya kalau orang menjual tanah. Ya. Lalu. Ya. Belinya itu hanya membayar separuh saja. Ya. Nah tersebut ada tanaman di atasnya. Pertanyaannya, apakah halal penjual itu memetik hasil tanaman tersebut? Baik. Para pembeli hanya bayar separuh. Baik. Demikian Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu di Sumbawa ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau kita menjual sebidang tanah dan yang dijual itu hanya sebagian, dan di tanah itu sudah ada tanaman, siapakah yang berhak memetiknya? Maka ini sesuai dengan klausul dalam akad. Idealnya hal semacam ini dipertegas dalam akad jual beli, bahwa hasil panennya saya akan ambil atau diambil oleh penjual, sehingga penjual masih diizinkan untuk menunggu masa panen. Kalau itu tanaman yang berbuah dalam waktu yang lama, misalnya mangga, kelapa dan yang sejenis, maka idealnya setelah dijual beli, idealnya pohon tersebut beserta tanahnya telah menjadi miliknya pembeli, sehingga penjual tidak lagi boleh memetik kecuali bila bersyarat atau minta izin kepada pembeli. Bersyarat misalnya
Setelah ini saya jual, tetapi saya masih boleh memetik kelapanya selama 1 tahun ke depan misalnya. Selama tidak ada syarat semacam ini, maka sejak akad berarti secara sah telah menjadi milik pembeli dan penjual tidak lagi punya hak untuk mengambil dari hasil tanaman ataupun buah-buahan yang ada di tanah tersebut. Ya, wallahu taala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ustaz, semoga bisa menjawab ibu hamba Allah di Sumbawa. Baik, pemirsa Fatwa TV, telah tersambung bersama kami Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ibu pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, begini Ustaz. Anak kan selama ini sholatnya di rumah terus, termasuk sholat subuh. Terus di kampung anak sekarang mengadakan gebrakan sholat subuh berjamaah untuk meramaikan surau kembali dengan iming-iming pemberian sembako gratis setiap Jumat subuh. Bagaimana hukumnya Ustaz jika mengikuti sholat berjamaah tersebut dengan adanya iming-iming sembako tersebut Ustaz? Ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik wa atakumullah kepada Ibu Yanti. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Yanti, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau wanita itu sholat di rumah maka itu tentu lebih baik. Namun demikian tidak ada larangan untuk wanita ikut sholat berjamaah di masjid selama masjidnya itu kondusif ya. Kondusif, dipisahkan jamaah putra dan putrinya. Baik dengan sekat ataupun dengan misalnya dipisah dari jarak ya, dengan jarak. Dan menjadi catatan penting, dimanapun kita sholat, syarat diterimanya ibadah kita adalah keikhlasan. Sehingga mau sholat di rumah atau di masjid, kita harus menjaga keikhlasan kita karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena yang lain. Termasuk ketika kita ikut ya sholat ke masjid, sehingga kita bisa mendapatkan sembako, minyak atau yang sejenis, maka tidak masalah selama itu tidak sampai merusak niat bahwa kita sholat hanya gara-gara ingin dapat minyak. Ya, termasuk tadi niat menyemarakkan masjid, seharusnya bisa dengan cara memotivasi kaum bapak, kaum pria, istri-istri cukup dengan memotivasi suami, anak-anaknya yang laki-laki untuk pergi ke masjid. Namun kalaupun akhirnya termotivasi juga insya Allah tidak masalah selama niatnya masih tetap lillahi azza wa jal, tidak tercampuri oleh niat karena mendapatkan sembako. Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga bisa menjawab Ibu Yanti di Sumatera Barat. Baik, pemirsa Fatwa TV, telah tersambung bersama kami Ibu Suti di Makassar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Yang ingin anak tanyakan, bagaimana hukumnya memberi upah di dalam masjid Ustaz? Ya. Misalnya ada seorang guru ngaji, seorang guru ngaji, kemudian pada sudah waktunya penggajian, gajinya tersebut diberikan di dalam masjid. Baik, Ibu. Itu saja Ustaz. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fikum, ataupun kepada Ibu Suci di Makassar ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Sekedar membayar upah atau membayar hutang di masjid itu tidak masalah. Yang menjadi isu, menjadi pembicaraan para ulama, perbedaan para ulama adalah tatkala kita membuat akad. Ya, membuat akad di masjid. Kita negosiasi, kita menawar, atau mungkin kita langsung transaksi tanpa menawar, ini yang tidak boleh. Adapun membayar hutang, baik utang konsumsi ataupun utang jual beli, maka itu boleh dilakukan di masjid. Bahkan Nabi SAW pernah melakukannya, membayar hutang di masjid, membayar harga barang di masjid. Ya, beliau bertransaksi di luar masjid, namun ketika beliau membayarnya di dalam masjid. Dan ini boleh-boleh saja semacam ini, tidak masalah. Yang terlarang adalah membuat akadnya, ya, karena ketahuilah membayar hutang atau yang sejenis, membayar gaji, hak karyawan itu hukumnya wajib.
Sehingga bukan sekedar imbal balik, tetapi ketika kita membayar upah karyawan, membayar utang, itu kita sedang menjalankan satu kewajiban secara aturan syariat. Dan itu bernilai pahala, bernilai ibadah. Sehingga tidak masalah. Berbeda ketika kita transaksi. Transaksi itu spiritnya adalah hanya sekadar hubungan komersial, hubungan dagang. Sedangkan ketika kita membayar hutang, bayar hutang itu hukumnya wajib dan itu ibadah. Maka saran saya ketika kita membayar hutang, niatkan, jangan lupa untuk senantiasa menghadirkan niat menjalankan kewajiban Allah SWT, yaitu dengan memberikan, menunaikan hak orang yang telah menjadi kewajiban kita. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Suci di Makassar. Baik, telah tersambung bersama kami hamba Allah di Jawa Barat. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Izin bertanya Ustaz mengenai hutang piutang Ustaz. Saya beberapa tahun yang lalu ada beberapa hutang piutang jual beli. Tapi kurun waktu 1 tahun 2 tahun baru sebagian yang bisa saya bayar. Tapi ada di antara semua yang sebagian saya bayar itu, contohnya saya memiliki kewajiban taruh 4,5, lalu saya minta sisa 4 itu setelah terbayar 2,5, 1,5, saya minta di kelas saya tidak berkaitan lagi utang piutang. Nah, yang saya tanyakan, apakah dengan ijab seperti itu yang saya lakukan, apakah saya telah selesai dengan kewajiban saya dengan orang-orang yang tersebut? Baik. Untuk jawabannya terima kasih Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Bapak, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi falyatahlal minhu al-yawm qabla an ya'tiya yawmun la dinarun wala dirham." Barang siapa yang semasa atau hari ini masih punya tanggungan kezaliman atau hak yang belum tertunaikan, maka hendaknya dia segera minta dihalalkan sebelum datang hari yang tidak lagi berguna harta kekayaan di sana. Hadis ini bersifat umum, baik dimaafkan, dihalalkan dengan cara membayarnya atau dimaafkan, dihalalkan dengan cara meminta maaf. Sehingga kalau Bapak sudah membayar dan kemudian meminta maaf serta pemilik hak betul-betul telah mengikhlaskan memaafkan, maka berarti Bapak telah terbebas. Tetapi ketika pemilik hak mengatakan tidak, saya tetap harus dibayar utuh, saya tidak mau membebaskan, memaafkan sebagian, maka berarti Bapak belum lunas dan masih berkewajiban untuk melunasinya kapanpun Bapak mampu. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak hamba Allah di Jawa Barat. Baik, terakhir mungkin Ustaz dari Ibu Ajeng di Surabaya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, Ustaz tanya, ini ada kerabat yang kerja di perusahaan jasa Ustaz. Nah, ini pekerjaannya itu mengisi uang di mesin-mesin ATM itu Ustaz. Itu hukumnya gimana Ustaz? Baik. Kan ya, terima kasih Ustaz. Baik. Ya, Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ibu Ajeng di Surabaya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Secara prinsip itu halal, itu adalah jasa. Ya, kita perusahaan mungkin perusahaan yang menyewakan jasa keamanan atau kendaraan untuk mengantarkan uang dan kemudian mengisi di ATM itu insya Allah tidak masalah ya. Tidak masalah karena pekerjaan ini halal. Namun patut difahami bahwa sebisa mungkin meminimais interaksi dengan lembaga keuangan, kerjasama dengan lembaga keuangan ribawi. Karena tentu objek bisnis mereka itu tidaklah halal ya. Sehingga kalau bisa dibatasi bahwa layanan yang diberikan itu hanya sebatas ambil uang dan kemudian memasukkan ke mesin ATM dan selesai, maka itu insya Allah masih bisa ditoleransi. Tetapi ketika harus ikut mempromosikan, mengenalkan dan lain sebagainya, tentu ini yang sudah di batas kewajaran dalam hal
ta'awun tolong menolong dengan lembaga keuangan ribawi. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Ibu Ageng di Surabaya. Baik Ustaz, ini ada satu lagi Ustaz menelpon. Baik, kita sapa terlebih dahulu dari Pak Rofiki di Aceh. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, silahkan pertanyaannya. Ustaz, saya mau bertanya tentang wali nikah Ustaz. Ya. Jadi saya menikah tahun 2019 dengan diwalikan abang sepupu istri saya. Jadi bapak sudah tidak ada, bapak istri sudah tidak ada, terus kakek juga sudah tidak ada. Ada abang kandung satu, tapi posisi beliau ketika 2019 itu di penjara Ustaz. Ya. Di penjara, kemudian ketika kata ibu mertua saya ketika berurusan dengan beliau Ustaz, pasti ribet, minta uang lah, inilah mungkin Ustaz kan. Dan kemudian itu di luar kota, jadi tidak dikabarin Ustaz, tidak dikabarin abang kandung. Kemudian adik bapak juga ada satu lagi, tapi mungkin karena ada cekcok dengan ibu mertua saya, sudah mencoba datang ke rumah tapi rumahnya kebetulan tutup. Itu juga dilewatin gitu. Akhirnya yang ketiga itu abang sepupu, anak dari abang bapak. Ya. Anak dari abang bapak. Jadi pertanyaan saya Ustaz, apakah pernikahan kami sah? Saya was-was Ustaz. Saya setiap melihat anak saya berpikir, wah, maksudnya syaitan terkadang menghampiri saya mengatakan, wah, buat apa membesarkan dia anak dari pernikahan kamu yang kurang sah gitu Ustaz. Baik. Pernikahannya resmi KUA ya? Pak Ustaz? Pernikahannya resmi di KUA? Pernikahannya kita resmi buat acara, tapi walinya KUA tidak hadir Ustaz. Kebetulan KUA tidak hadir karena keluarga istri saya nggak tahu entah kenapa nggak mau ribet katanya Ustaz, nikah dulu nanti urusan sama KUA gitu Ustaz. Baik, barakallahu fiik wa athaballah kepada saudara Rifki ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik Anda kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Selama pernikahan Anda sudah ada wali, dan wali itu dari jalur nasab, maka insya Allah sah. Karena memang tidak ada secara tinjauan dalil di kalangan para ulama terjadi kontroversi siapakah yang paling berhak menikahkan ketika tidak ada ayah, tidak ada kakek. Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat yang panjang lebar. Tapi intinya selama sudah telah jadi pernikahan dan ada wali, maka insya Allah pernikahan Anda sah. Anda fokus saja mengurus keluarga, menafkahi anak istri dan membesarkan serta mendidik mereka dengan pendidikan yang islami. Karena itu akan menjadi tanggung jawab Anda dunia hingga di akhirat kelak. Wallahu taala a'lam. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Semoga bisa menjawab Bapak Rafiki di Aceh. Alhamdulillah pertanyaan tadi menjadi pertanyaan terakhir kita Ustaz. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas kesempatan memberikan kesempatan waktunya. Baik, para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada live interaktif fikih praktis ilmu waris bersama Ustaz Nizar Saad Jabal LC MPD. Kami harapkan bisa para pemirsa bisa menyaksikannya. Baik, para pemirsa, pendengar dan penyimak dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih. Akhirnya kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren Pak? Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami